Kelurahan merupakan unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam berbagai kebutuhan administrasi, seperti pengurusan surat pengantar, administrasi kependudukan, legalisasi dokumen, hingga pelayanan informasi publik yang lainnya. Nah, Kelurahan Morokembangan sebagai salah satu kelurahan yang ada di Kota Surabaya yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang telah kami lakukan, pelayanan publik di Kelurahan Morokembangan secara umum telah berjalan cukup dengan baik. Aparatur kelurahan menunjukkan sikap ramah dan berupaya melayani masyarakat dengan prosedur yang telah berlaku. Namun masih terdapat beberapa kendala, seperti meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan, yang kedua keterbatasan fasilitas pendukung, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan administrasi ini. Nah, selain itu, sebagian masyarakat juga masih terbiasa menggunakan sistem pelayanan manual, sehingga adaptasi terhadap transformasi digital belum berjalan dengan maksimal. Kondisi ini menjadi sangat penting untuk dianalisis karena kualitas pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sekarang. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah utama, yaitu yang pertama ada bagaimana kondisi kualitas pelayanan publik di Kelurahan Morokembangan saat ini, lalu yang kedua bagaimana kemungkinan perkembangan kualitas pelayanan publik di masa depan berdasarkan kondisi yang ada saat ini, lalu yang ketiga kebijakan seperti apa yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam penyusunan analisis forecasting kebijakan yang akan kami lakukan. Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung dan juga wawancara singkat dengan 3 narasumber kita. Yang pertama ada pihak kelurahan, yakni sekretaris kelurahan, yang menyatakan bahwa administrasi sudah berjalan sesuai prosedur namun masih membutuhkan peningkatan dalam aspek digitalisasi layanan. Yang kedua ada staf pelayanan yang menyampaikan bahwa sebagian pelayanan sudah memanfaatkan teknologi informasi, tapi masih terdapat masyarakat yang memerlukan pendampingan dalam penggunaannya. Yang ketiga ada masyarakat sekitar yang menggunakan penggunaan layanan ini yang menyatakan bahwa pelayanan sudah cukup baik dari segi keramahan petugas, namun pada waktu tertentu antrean pelayanan masih cukup padat. Dari hasil observasi dan wawancara kami ini menyatakan bahwa Kelurahan Morokembangan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik apabila didukung oleh kebijakan yang tepat. Analisis ini juga didukung oleh regulasi kebijakan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Standar Pelayanan Administrasi Publik. Dalam penelitian ini, kami menggunakan konsep forecasting kebijakan publik yang terdiri dari 4 pendekatan. Yang pertama yaitu possible future, yaitu berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Yang kedua possible future, yaitu kondisi yang paling realistis berdasarkan situasi saat ini. Yang ketiga preferable future, yaitu kondisi ideal yang diharapkan dapat terwujud di kemudian hari. Yang keempat yaitu ada avoidable future, yaitu kondisi negatif yang harus dicegah agar tidak terjadi di kemudian hari. Nah, pendekatan ini membantu kami memetakan arah perkembangan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Morokembangan. Berdasarkan analisis kami, terdapat kemungkinan bahwa pelayanan publik di Kelurahan Morokembangan akan terus berkembang melalui digitalisasi administrasi dan peningkatan efisiensi pelayanan. Kondisi yang paling realistis adalah pelayanan akan berjalan dengan sistem hybrid, yaitu kombinasi antara pelayanan manual dan digital. Kondisi ideal yang diharapkan adalah terciptanya pelayanan yang sepenuhnya modern, cepat, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat tanpa antrian panjang. Lalu, kondisi yang harus dihindari adalah menurunnya kualitas pelayanan akibat lambatnya adaptasi teknologi dan keterbatasan kompetensi aparatur. Dalam perspektif governance, keberhasilan peningkatan pelayanan publik memerlukan strategi antara pemerintah kelurahan, pemerintah kota,
aparatur pelayanan, dan partisipasi aktif pada masyarakat. Jika kebijakan pelayanan publik saat ini tidak mengalami perubahan, maka terdapat resiko menurunnya efektivitas pelayanan di masa mendatang. Hambatan implementasi ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kesigapan teknologi, serta belum meratanya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Selain itu, jika masalah ini tidak segera ditangani, masyarakat dapat mengalami pelayanan yang lambat, antrian yang panjang, serta menurunnya tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan di tingkat kelurahan. Berdasarkan hasil analisis kami memberikan 4 rekomendasi kebijakan juga, yaitu yang pertama, optimalisasi digitalisasi pelayanan administrasi melalui pengembangan sistem layanan online dalam peningkatan aksesibilitas layanan digital. Yang kedua, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan rutin dalam bidang pelayanan publik dan teknologi informasi. Yang ketiga, penguatan sistem pelayanan dan manajemen antrian agar pelayanan berjalan lebih tertib dan efisiensi terhadap waktu. Yang keempat, yaitu ada peningkatan partisipasi masyarakat melalui survei kepuasan pelayanan. Yang kedua, forum dialog dan mekanisme evaluasi pelayanan secara berkala. Yang kami menilai bahwa seluruh rekomendasi ini harus dijalankan secara terpadu agar transformasi pelayanan publik ini berjalan optimal. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kelurahan Morok Krembangan secara umum sudah cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek digitalisasi, kapasitas aparatur, dan partisipasi masyarakat. Hasil forecasting menunjukkan bahwa pelayanan publik memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi lebih modern dan responsif apabila didukung oleh kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, rekomendasi utama kami adalah optimalisasi digitalisasi pelayanan administrasi yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem pelayanan, dan partisipasi aktif masyarakat. Melalui penelitian ini, kami memahami bahwa pelayanan publik bukan hanya tentang proses administrasi, tetapi juga bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.